Hai guys, welcome to iCast, iCare Podcast. Ini merupakan episode pertama dari iCast. Kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana organisasi iCare itu dan di dalamnya ada hal-hal menarik apa aja sih? Aku Evelyn akan sebagai host dan kali ini juga akan ada tamu kita yaitu Ko Excel yang akan berbagi pengalaman dia di iCare. Kita sambut aja langsung Ko Excel. Yeay! Halo Ko Excel. Hai teman-teman semuanya. Boleh nih kalau pertama-tama kenalin diri dulu sama di iCare sebagai apa sih? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Excel Emmanuel Willis. Aku biasa dipanggil Excel. Aku di sini sebagai wakil ketua iCare periode 2023-2024. Oke kok, kabarnya gimana kok? Sibuk apa nih? Puji Tuhan sejauh ini sehat-sehat aja. Aku sejauh ini sih untuk kesibukan kuliah dan tentu saja iCare. Ituin Prokja iCare ya? Iya bener, program-program iCare gitu. Oke kok, aku mau nanya sih kok, boleh tolong dijelasin nggak ya secara detail sebenarnya organisasi iCare tuh apa sih? Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang masih kurang tahu soal apa ya sih itu iCare. Jadi iCare ini adalah organisasi di dalam Universitas Bunda Mulia yang bergerak di 3 pilar, yaitu lingkungan, kesehatan, dan juga sosial. Singkatnya sih gitu sih, Fe. LKS ya kok ya, Ya, kalau disingkat LKS. ya. Kita selalu kalau singkatin jadi LKS, itu 3 pilar utamanya kita. Bisa nggak diganti jadi LSK, KLS gitu? Kalau itu sih nggak boleh, Fe. Nggak Karena boleh ya? emang udah dari awal kita sengaja untuk disingkat menjadi LKS biar lebih gampang diingat juga dan biar orang tuh jadi tahu gitu, oh 3 pilarnya tuh jangan ketukar gitu, mana yang duluan, mana yang pertama gitu. Oke, LKS, lingkungan, Kesehatan dan sosial. betul banget, Feb. Oke kok, di iCare tuh fasilitas kampus kan. Nah, layanin apa aja sih? Oke, jadi mungkin teman-teman di sini kalau lihat kita pakai baju merah nih ya, Fe, paling mereka tuh kayak taunya, oh, iCare tuh di kesehatan doang Iya, nih tim gitu. Tapi kesehatan kan doang. kayak tadi aku bilang ya, kita bergerak di 3 pilar nih, LKS, lingkungan kesehatan sosial gitu. Tapi kalau untuk di area kampus sendiri, kita kalau bicara soal apa yang iCare berikan kepada kampus sih sebenarnya banyak. Tapi yang mungkin paling orang umum, secara umum tahu ya, itu kita adalah petugas kesehatan di kampus, di mana di kampus kita tuh punya namanya UKK nih, Fe. Unit Kesehatan Kampus. Nah, tugas dari iCare dan anggota iCare itu kita tuh yang jadi penjaganya di situ, kita Jagain yang ruangannya ya. kita jagain ruangannya, kita juga yang jadi bisa dibilang perawatnya di situ. Jadi buat warga UBM mau itu dosen, mahasiswa, karyawan, atau mungkin dari eksternal yang lagi datang ke UBM kalau misalnya mereka ada luka, sakit atau apa, nah itu udah jadi tugasnya dari kita iCare buat ini rawat mereka gitulah di ruang UKK itu, Fe. Kalau misalnya ada temen nanya nih UKK kayak lagi sakit kan, mau nanya UKK di mana sih? Oke, jadi untuk UKK sendiri itu aksesnya sangat mudah ya, Fe, karena UKK itu terletak di lantai 3 kampus Ancol ya, teman-teman, UBM kampus Ancol. Terus yang paling kelihatannya adalah kita berseberangan tepat depan-depanan dengan Sama Turla gitu. Itu teman-teman juga bisa lihat ada palang di depan pintu kita tulis UKK gitu. Jadi di dalam UKK tuh fasilitasnya dapat apa aja ya kok? Oke, kalau soal fasilitas nih, Fe, yang paling pertama tentu saja buat teman-teman yang datang kalau ada Lagi kesakitan, sakit gitu. mereka bisa baring gitu, istirahat lah bahasanya. Terus yang kedua, obat-obatan. Kita punya obat-obatan yang cukup lengkap untuk penyakit-penyakit yang bisa dibilang umum lah ya, penyakit-penyakit umum kayak sakit kepala, mual, diare, gitu-gitu. Itu kita ada semua dan kita juga kasih obat itu secara gratis gitu ke pasien-pasiennya. Terus buat teman-teman yang kalau misalnya nggak sakit tapi pengen ngecek-ngecek soal tubuh, kesehatan tubuh gitu, Fe, mereka bisa tes tensi darah, kita ada, terus mereka juga bisa tes tinggi badan, berat badan gitu, Fe. Jadi tensi darah juga di dalam tensi darah itu kita bisa juga ngetes detak jantung mereka, Fe. Jadi kurang lebih itu fasilitas-fasilitas yang secara gratis kita dari iCare kasih buat masyarakat UBM. Lengkap ya kalau bisa dibilang. Terus kita juga bisa cek suhu kita juga. Betul ya, kita juga kalau misalnya ada nih pasien yang datang dengan gejala demam gitu, kalau pegang pakai tangan, kayaknya hangat nih. Nah itu bisa juga kita pakai termometer atau mungkin ada teman-teman yang kayak ngerasa, kayaknya gue ngerasa demam nih, itu bisa datang ke UKK biar petugas UKK bisa secara langsung Kasih konfirmasi obat. ya,
konfirmasi dulu kan pakai termometer. Oh ya, bener nih orangnya nih hangat nih, panas nih, suhu dia di atas rata-rata, barulah kita lanjut untuk kasih obat sesuai dengan gejala-gejalanya dia. Tapi sebelum kasih Mm-mm. obat langsung kita harus tanyain dulu, udah makan atau belum? Ya, betul. Kayak itu salah satu poin dari kita jadi petugas kesehatan di kampus juga sih, Ve. Bahwa Mm-mm. kita tuh bukan cuman sekedar kayak ada orang kayak, wih aku demam nih, tolong dong kasih obat gitu. Ya, Tapi langsung kasih obat kita kitanya, juga enggak kan? check up gitu, kayak udah kayak dokter gitu. Kita tanya dulu gejalanya apa, rasa gimana, udah makan belum, atau kegiatan terakhir 1-2 jam sebelumnya ngapain gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen lagi ngerasa gak enak badan, terus pengen check up ke UKK, jangan khawatir guys. Bisa langsung aja ke UKK. Betul sekali. Oke kok. Mm, Setiap organisasi kan pasti ada prokja dong ya. betul. Aku mau tahu nih, prokja apa aja sih yang udah dilakuin sama iCare? Prokja atau aksi sosial lain? Oke. Kalau prokja dan aksi sosial ya banyak banget sih, Ve. Banyak ya kok? Banyak banget karena eh iCare nih kan udah jalan hampir 18 tahun gitu kan. Jadi udah dari generasi ke generasi dan udah banyak banget hal-hal yang kita laluin gitulah bahasanya. Lalu untuk Prokja sih yang paling setiap tahun pasti ada kita lakuin. Contohnya tuh kayak kunjungan-kunjungan ke panti asuhan, panti jompo, terus kita ada ngelakuin seminar kayak seminar kesehatan, anti kekerasan seksual, terus kita juga ada seperti kayak workshop untuk kayak ke lingkungan gitu. Pelatihan-pelatihan gitu Ya, ya kok? pelatihan-pelatihan juga ada. Itu bahkan salah satu prokja wajib kita kan. Kayak tadi kita berdua bahas tuh, Fe, kayak kan ada tuh petugas kesehatan, nggak mungkin dong mereka Mm-mm. nggak melalui pelatihan dulu gitu, P3K dan semacamnya Harus gitu. tahu obat-obatnya apa-apa. Gimana Betul, cara pakai cek tensi itu kayak gimana yang benar? gitu. Itu kita kasih pelatihan khusus buat anggota iCare, terus belum lagi kegiatan yang per 3 bulanan, contohnya kayak ada donor darah. Kita tuh tiap 3 bulan pasti selalu bekerja sama dengan PMI untuk kayak ngadain donor darah, Fe. Buat donor Mm, darah sih, aku mm, pernah ada temen nanya gitu. mm, Dia tuh ragu buat, gue bisa gak ya? mm. Buat kayak donor darah gitu ya, Fe? Aku bisa gak ya buat donor darah gitu? Hmm, itu emang sering banget sih ya teman-teman, kayak aku yakin pasti teman-teman yang nonton juga tuh banyak yang kalau udah lihat iCare lagi donor tuh pasti pengen tapi takut Iya tapi ragu. ragu gitu Kayak kan. ngerasa sendiri tuh, kayak ini juga gak aku gak sehat deh. Takutnya kayak eh ih kemarin malam gue kayaknya begadang, nggak bisa deh, Iya, padahal sebenarnya hati pengen kan, Fe. Nah, buat teman-teman yang pengen buat khususnya donor darah ya, itu sebenarnya teman-teman nggak perlu takut karena kita tuh bekerja sama dengan PMI satu, terus yang kedua dari PMI-nya juga membawa dokter. Jadi teman-teman sebelum donor darah, teman-teman ada tuh formulir yang harus teman-teman isi gitu. Nah, nanti dokternya ngelihat dari formulir itu. Jadi di dalam situ ada nama, tinggi berat badan, terus riwayat teman-teman ada konsumsi obat-obatan apa, atau makan apa gitu, atau aktivitas apa. Wah, lengkap banget formulirnya. Tapi selain itu juga nanti teman-teman bakal diperiksa langsung dari dokter. Biasanya sih pertama bakal dicek golongan darah. Golongan darah sama tingkat sel darah merah. Jadi kayak darah kamu tuh cair atau kental oh ada gitu. yang kayak gitu ya kok ya? Ada kayak gitu. Baru setelah itu nanti kamu pindah lagi ke dokter yang lain lagi buat khusus untuk cek tensi. Nah, sambil cek tensi dokternya bakal nanya-nanyain gitu. Kayak semalam tidur jam berapa, makan malam apa gitu. Terus nanti di dokter terakhir inilah dia yang bakal putuskan, oke kamu boleh, oke kamu bisa buat donor gitu. Jadi seharusnya teman-teman gak usah ragu-ragu sih, bisa lah. Dan nanti selanjutnya kita dalam bulan Mei nanti seharusnya ada donor darah. Selanjutnya boleh nih teman-teman kalau pengen donor darah, mampir aja datang, kita cek bersama-sama dengan PMI. Iya nggak usah takut, Hmm, yang penting datang aja dulu kan, dicek dulu kan. betul, Live. Aku baru tahu sih kok Hmm, harus lewatin apa tes-tes gini-gini dulu baru bisa tahu orangnya tuh bisa donor atau enggak. Sama hmm. baru tahu juga ada darah kental sama darahnya cair. Iya, jadi darah kan nggak segampang kayak dicolok terus kita kasih ke orang kan, Iya sih, bener Jadi sih. pasti harus dilihat dulu nih kondisi kesehatan orangnya, apakah dia bawa penyakit di dalam darahnya dia atau enggak. Ada kriteria-kriterianya gitu. Karena kan ini kita lagi ngomongin kasih darah ke orang nih Iya gitu. sih, bener. Bisa aja orangnya kayak
kayak contoh kita nih lagi ada Hmm. sakit flu, tapi kita gak ngomong nih ke dokternya kalau kita ada sakit flu atau sakit bawaan lainnya gitu. Terus ternyata kita kasihlah darah kita ke orang, tahu-taunya Orangnya juga orangnya kena malah gitu. kena flu gitu, atau bahkan mungkin penyakit yang lebih parah di darah ya teman-teman, kayak teman-teman tuh kayak HIV/AIDS mungkin gitu kan. Kasian banget ya mereka tadinya pengen donor darah, tapi karena kelalaian gitu, ketidakjujuran, akhirnya Hmm. malah kena penyakit lain lagi gitu. Jadi penting banget ya harus dicek-cek Betul, dulu. Fe, khususnya buat donor darah ini. Oke kok, Hmm, kan udah lewatin banyak banget kan Prokja. mm-mm. Tiap Prokja kan pasti ada tantangan gitu kan yang harus dihadapi. Ada gak sih kok yang kok inget sama gimana sih cara ngatasinnya? Hmm, udah banyak banget project yang aku lalui ya, Fe. Dan semuanya punya tantangan yang unik-unik. Tapi kalau aku bisa bilang project yang paling aku ingat tantangannya paling pertama kali itu adalah project meet and greet. Meet and greet yang tahun ini. Ya, jadi buat teman-teman mungkin yang tidak tahu, kita iCare tiap kali selesai membuka pendaftaran nih, ya kalau teman-teman pada join ke iCare, kita bakal list ke kalian dan kita bakal kasih kalian tuh golden ticket gitu guys. Nah, kita bakal ngadain acara meet and greet. Di situ teman-teman bisa lebih kenal lagi sama dengan iCare gitu. Nah, bagi aku meet and greet tahun ini itu meet and greet yang paling pecah banget, Fe. Karena itu baru setahu aku baru pernah ada meet and greet sebuah ormawa yang sampai 200-an lebih. Ya kita sampai Bahkan di tuh kan. sampai di itu bahkan di buat teman-teman UBM mungkin toh di UBM Hall tuh kan lumayan gede kan. Itu yang seharusnya kapasitasnya tuh maksimalnya 200-an. 280-an gitu. Itu kita benar-benar penuh banget gitu dan kita sebagai panitia juga kaget juga sih bahwa Iya wah sih. ternyata banyak banget waktu itu orang yang antusias buat join ke iCare atau mengenal iCare lebih jauh lagi dan eh, aku rasa itu project pertama kita deh yang nyentuh 200-an, Fe. Itu ramai banget sih. Mhm. Jadi waktu itu tuh lumayan tantangannya tuh kaget gitu kan, wih kurang banyak nih gitu. Akhirnya hari itu juga kita persiapin kursi yang lumayan banyak, kita juga gimana atur orang-orangnya biar masuk keluarnya tuh tidak Berantakan. berantakan. Belum lagi soal acaranya yang kayak gimana biar acaranya tuh Seru. iya seru, bisa tetap menghibur 200 sekian orang Nah, ini, gitu sih, Fe. betul. Kita waktu itu sampai susun kursi sampai belakang-belakang gitu. Mhm. Bener banget sampai kalau teman-teman tahu kursi di tuh kan kursi yang sofa yang pakai busa gitu kan. Hmm. Saking udah gak ada kursi lagi tuh sampai kita tuh harus ambil kursi dari Iya kelas-kelas kayak di kelas gitu. gitu. Ya walaupun apa ya rada kasihan juga ya buat teman-teman yang datang belakangan harus pakai kursi kelas kan. Tapi ya gitu udah melebihi kapasitas gitu karena kita tidak menyangka bahwa antusiasme orang-orang untuk join ke iCare tuh sebesar itu. Tapi seru sih waktu itu meet Hmm. and greet. Aku jadi panitia juga tuh waktu meet and greet. Oh, Eve jadi apa waktu itu? Jadi panitia, bukan, ya anggota acara. Anggota Terus acara. pentas dance TikTok gitu. Barengan sama teman-teman anggota iCare. Hmm, Seru sih, seru. itu satu hal yang banyak banget keseruannya di meet and greet. Bagi aku itu kayaknya baru pertama kali kita di iCare tuh yang bikin sebuah meet and greet ada kayak konsep-konsep dance-dance yang kayak unik TikTok gitu kan. Karena pas banget waktu itu ada TikTok lagi booming-boomingnya gitu kan, dance-nya Iya. lucu-lucu. Dan ternyata satu hal yang kita gak duga itu ternyata menghibur banget ya buat teman-teman yang datang hari itu. Aku yakin pasti di penonton podcast ini tuh ada teman-teman yang waktu itu ikut meet and greet, pasti mereka kayak, oh iya ada penampilan Aku masih ingat satu dance yang itu. apa tuh? Kayak lagu Mandarin gitu. Hmm. Kayak, bukan, yang ini yang Korea. Nan 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 nan. Tut turut tut turut tut tut turut tut. Itu emang apa ya waktu itu booming Iya, banget itu ya. viral banget sih. Oke, berarti meet and greet ya kok yang tantangan besar soalnya kapasitasnya tuh banyak banget. Betul, Fe. Terus kita juga bisa ngatasinnya juga kan dengan kerjasama tiap anggota. Yes, betul banget. Oke, kalau aku mau tahu aja sih alasan Koko kenapa mau milih untuk jadi pengurus di iCare. Wow. Jadi pengurus di iCare ya. Ceritanya rada panjang tapi ya aku persingkatnya tuh dulu aku waktu SMA ikut OSIS, Ve. Oh, OSIS. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah ikut OSIS. Nah, pasti di OSIS tuh kan ada kegiatan sosial gitu, entah ke panti asuhan atau ke
panti jompo gitu Hmm. atau bagi-bagi makanan, pokoknya kegiatan sosial setiap sekolah di OSIS-nya gitu kan. Nah, pas waktu aku datang kuliah di UBM, aku tuh emang udah kepikiran bahwa aku harus join organisasi Yang gitu. 11-12 sama OSIS. Yang kurang lebih mirip-mirip sama OSIS. Hmm. Awalnya aku pikir, oh kayaknya Senat deh gitu kan, Senat atau enggak Hima gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kurang kurang tepat gitu, kayak ada yang Lebih kurang sosial nih. gak sih? Aku kayak pengen yang lebih sosial, yang aku bisa lebih berdampak bukan ke UBM-nya itu sendiri aja, tapi bahkan sampai ke orang-orang di luar sana kan. Bantu orang lain yang lebih banyak Mhm. gitu ya. Ya, dan hari itu walaupun di dalam pandemi ya, masih waktu itu masih suasana pandemi, akhirnya aku dapat info bahwa ada yang namanya organisasi iCare ini gitu, yang bergerak di lingkungan kesehatan sama sosial gitu. Akhirnya ya udah aku apply itu dari semester 1 join iCare dari yang awalnya masih anggota biasa, cuman kayak ikut seminar-seminarnya nih, Ve, gitu. Sampai akhirnya perlahan-lahan dikasihlah kepercayaan untuk jadi anggota panitia Hmm. gitu, terus naik lagi jadi, koordinator divisi perlengkapan kah, acara kah, gitu kan. Terus, akhirnya dipercayai buat jadi ketua panitia di sebuah acara, sampai akhirnya berjalannya waktu berkat, tanggung jawab yang dikasih dan juga kepercayaan yang dikasih oleh, eee, kakak-kakak alumni iCare pada saat itu yang aku waktu masih jadi anggota, akhirnya dipercayalah buat sampai jadi wakil Gokil. ketua saat ini. Hebat sih itu perjalanannya dari anggota, Mhm, terus kita belajar lewat panitia-panitia, terus mhm, jadi PIC, ketua acara, terus bisa dipercaya jadi pengurus. betul. Kok waktu itu jadinya kan pandemi ya, berarti online ya meet and greet-nya. Waktu itu meet and greet masih, online, tapi aku masih ingat banget walaupun online itu bisa dibilang itu kegiatan pertama yang aku ikutin sebagai anak kuliahan ya gitu kan. Hmm, Walaupun aku memahami situasinya lagi pandemi, tapi waktu itu, kakak-kakak alumni tuh keren banget bikin meet and greet-nya karena ya mereka benar-benar mikir gimana caranya bikin sebuah kegiatan meet and greet walaupun online tapi tetap seru gitu. tetap tetap seru. Karena kan biasa kalau online kan, ya kita nggak tahu ya, kameranya nyala tapi tidur gitu Iya, kan, benar sih. atau enggak kayak, mmm, kameranya nyala, pembicaranya ngomong, terus tapi kayak kita kayak, Main HP main HP gitu di kan. bawah gitu kan, kita nggak tahu kan, Fe. Tapi, waktu itu aku lihatnya bener-bener, Prokja meet and greet waktu aku pertama kali masuk di Hiker itu bener-bener dibuat secara mateng, ya walaupun online tuh tetap menghibur banget sih, Fe. Berarti pas aku ikut meet and greet, Mhm. Koko udah jadi itunya, pengurusnya ya? Ya, waktu EV jadi EV Meet and Greet itu, angkatan EV Meet and Greet, aku yang jadi wakil PIC-nya, wakil ketua Hmm. panitianya waktu Aku itu. dapat golden tiketnya loh guys. Mhm. Bener-bener golden ticket-nya tuh yang kayak kita pengen bikin berkesan, kayak biar kan orang bilang tuh first Iya, impression tuh yang paling iya penting itu banget kan. berkesan banget sih kayak Mhm. wah, kayak Kayak keren gitu apa nih lah. join organisasi dapat golden ticket gitu Iya, aku kan. simpen sampai simpen di laci. Keren. Syukurlah kalau emang seru sih. Iya. Karena aku juga deg-degan waktu itu jadi ketua panitianya kan kayak aku bisa kasih meet and greet seseru kakak-kakak yang dulu gak ya gitu. Jadi kalau misalnya ngelaksanain Prokja tuh harus lebih baik gitu ya dari Prokja yang Mm-mm. sebelumnya. Tentu aja dong, karena kan kita pengen prokja-prokja kegiatan-kegiatan yang kita lakuin tuh semakin berdampak gitu kan, Semakin dampaknya bagus makin ya. gede, makin bagus tentunya, makin efektif, makin inovatif juga. Karena kalau misalnya prokjanya kayak contoh seminar kan banyak tuh seminar di luar sana yang kayak kamu cuma duduk dengerin orang ngomong gitu Ya kan. agak ngebosenin Pasti sih. teman-teman di sini relate juga ya kan kayak aduh seminar kayak gini lagi ngantuk banget gitu Iya, kan. Tapi kita tuh selalu berpikir untuk kayak gimana di seminarnya tuh kita bisa kasih ada apa ya bahasanya? bagian-bagian yang seru bisa Mm-mm. nambahin semangat peserta gitu. Betul, kayak biar ada ngerasa, ih gue baru pernah nih ikut seminar yang kayak gini gitu. Kayak ada terkesannya gitu lah tiap Betul, ikut seminar atau acara gitu. iya Fe, betul banget. Oke kok, dari banyaknya Prokja yang Koko udah lakuin nih, Mm-mm. Prokja mana sih yang paling memorable bagi Koko? Wow, udah paling memorable ya. Dan aku mau tahu. Sebenarnya semua project bagi aku tuh memorable ya. Kadang kalau aku sama teman-teman di iCare kayak kita lagi di UKK, lagi gak ada pasien, kita sering-sering ngobrol, kita kayak nostalgia gitu lah kayak wah ya dulu kita ngelajain project ini ya.
oh si itu lucu banget waktu itu masa dia kayak gini gitu. Adalah kejadian-kejadian memorable-nya gitu. Tapi mungkin kalau dibilang paling memorable, aku bisa bilang Profja paling baru. Baru aja kemarin, Frank. Apa tuh kok? Itu kita baru aja setelah beberapa tahun kemarin pandemi, kita akhirnya ngebangun silaturahmi lagi dengan Panti Asuhan Wijaya Kusuma. Nah, Panti Asuhan Wijaya Kusuma ini tuh panti asuhan yang dari dulu banget UBM dan juga iCare tuh udah sering datang gitu loh, Frank. Jadi kayak udah menjadi sebuah apa ya, tempat yang kita dari iCare tuh Kesana terus kesana gitu. terus gitu. Bukan karena kewajiban atau apa, tapi itu lebih ke karena Udah kita dekat sama gitu anak-anak ya. tuh udah dekat, nyambung banget. Bahkan kayak kemarin yang lumayan bikin kita kaget tuh ya, Fe, karena pas kita pergi ke sana kan kita gak kenal nih anak-anaknya. Anak-anaknya juga kenal kita. Mereka kenalnya kakak-kakak tingkat kita yang dulu datang kan. Tapi pas mereka lihat kita pakai baju merah ini lagi, mereka tuh oh kita pernah lihat baju merah ini gitu. Mereka ingatnya baju merah ini. Dan kemarin juga ada kakak-kakak alumni juga yang Ikut datang ya kok ya. ikut datang ke sana dan mereka dikenal gitu. Oh kakak ini yang ini ya, karena emang hubungannya tuh udah erat banget yang sampai bukan ini sebuah prokja lagi, tapi ibarat kata kayak kita pulang Temen, kampung iya. ya, teman, sahabat gitu kayak. Jadi kalian itu pertama kali datang ke pantinya, Mm-mm. terus nanti tahun depan juga kesana lagi. Pastinya dong, pastinya tahun depan kita datang ke sana lagi karena eh, kita pun apa ya, waktu pertama kali akhirnya membuat ulang lagi, kita merencanakan ulang kembali kayak, oh ini udah 2 tahun pandemi, Iya, kita udah lama belum banget pernah ya. ke sana, udah lama banget. Kita harus nih, tahun ini kita harus balik lagi sama mereka, kita harus ketemu lagi nih sama mereka gitu kan. Kumpul lagi sama teman-teman pasti udah Mm-mm. kangen juga Ya, kan. itu tuh kita kaget banget, Fe, karena awalnya kita pikir bahwa kita datang ke sana cuma menghibur mereka gitu kan, Hmm, karena mereka juga belum kenal kita juga belum kenal mereka, jadi mungkin agak sedikit canggung dikit lah ya. canggung-canggung, susah-susah gitu lah awal-awal. Tapi ternyata pas begitu kita baru datang, kita baru benar-benar kita bahkan belum sampai ke pantinya, kayak baru di depan gerbang pantinya gitu, itu anak-anak tuh udah pada datang Udah di depan nyambut, gitu ya. mereka udah depan, mereka nyambut, mereka bantu bawa barang-barangnya kita Baik banget. gitu. Iya, terus mereka tuh yang sampai yang kayak ketika kita nyampe kita main games dulu kan sama mereka bonding-bonding gitu. Itu bondingnya tuh yang cepet banget gitu loh, Fe. Anak-anaknya jadi akrab banget. Ya makanya pas kemarin hari terakhir sebelum kita pulang lagi ke Jakarta tuh adalah kesedihannya lah gitu teman-teman, karena kayak Harus bisa gitu harus ya, pisah harus balik gitu lagi dan kuliah lagi. ya balik lagi ke kuliah, apalagi mungkin FYI untuk teman-teman, Panti Wijaya Kusuma ini tuh terletaknya di Cianjur gitu, dimana jaraknya tidak dekat ya dari UBM, jadi bukan panti asuhan yang bisa selalu kalau kangen datang gitu loh, Iya, gitu. Perlu perencanaan yang matang juga kita kesananya. Jadi makanya ada kesedihan juga kayak kapan ya kita bisa balik lagi sama teman-teman ini gitu. Kapan ya kita bisa ketemu sama anak-anak di panti asuhan ini lagi gitu kayak. anak-anak yang di panti asuhan juga mungkin bakal kangen Hmm, banget sama teman-teman iCare yang hmm. kesana. Kemarin sih kita kayak ada sisi tulis surat gitu kan, Oh, Fe. tulis surat. Jadi anak-anak panti tuh mereka tulis surat tuh buat kita kakak-kakak Iker, dan kita kakak-kakak Iker juga tulis surat untuk panti asuhan dan keseluruhannya gitu Hmm, kan. Terus ada satu anak tuh yang kayak dia secara singkat aku kurang begitu ingat kata-katanya, tapi intinya dia kayak ngomong kalau misalnya kita datang ke mereka tuh bukan cuman sekedar teman atau sahabat, tapi kita tuh udah datang kayak kasih rumah ke dia gitu loh. Dia ngerasa hmm. tuh kayak kita tuh kayak saudaranya Terharu dia. guys. Iya. Karena apa ya, kita juga pas baca itu kita kaget juga kayak, wah ternyata anak-anaknya tuh sampai ngerasa sedekat ini dengan Ya kita sampai gitu loh. ngerasain rumah gitu ya. Mm-mm. Mereka juga ngomong kayak, rumah tuh bukan sebatas ini kak, rumah bukan sebatas kayak ada bangunan, ada atap, ada tembok gitu, tapi mereka tuh bilang, rumah tuh ya dari kita sama kakak ini pada, dimana kita tuh nyaman, kita jadi terinspirasi, kita jadi yang kayak pengen jadi kakak-kakak ini ke depannya gitu. Jadi pas kita baca surat itu, kita kayak Terharu banget terharu dan pasti. kayak, oh kita harus balik sih, kita harus harus apa, spend time lagi sama mereka gitu loh, Itu Fe. kira-kira usianya seberapa kok? Untuk anak-anak di panti Iya, asuhan itu. lebih kecil ya?
Mereka sih, campur ya, Fe. Tapi, kalau bisa dibilang dari tingkat pendidikan, ada kemarin kita pas datang tuh ada dari TK ada, SD Hmm, ada, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun ada gitu. Cuman kemarin pas kita datang itu, kebanyakannya, majority-nya lah ya, itu mayoritasnya tuh orang-orangnya dari tingkat pendidikan SD dan SMP. oke, berarti anggap kalian tuh kakak Iya, gitu. kakak Jadi gitu. kalian datang tuh kayak, wah ada kakak baru. Jadi kita bisa Mhm, deket mhm, kayak keluarga gitu. betul banget. Bahkan ibunya sendiri pun ngomong bahwa banyak lah orang-orang yang udah datang gitu Hmm, kan, kayak dari organisasi lain atau dari kampus lain datang buat main sama adik-adik ini. Tapi tuh yang mereka cantol tuh ya UBM gitu, I care gitu ya mereka paling kan ingat tuh cantol. I care gitu ya. Karena kita udah dari lama banget kan, Fe, datang ke sana gitu. Dan kita selalu datang ke sana tuh bukan dengan tujuan yang kayak, oh ini prokja, oh ini kerjaan gitu. Tapi kita emang datang dengan kayak ini rumah, ini adik-adik kita. Kayak udah lama banget gak ketemu adik-adik, Ya kita ketemu lagi. pengen ketemu Iya. gitu. Mm. Jadi bagi aku itu sih faktor yang bikin kemarin di panti WK itu jadi sangat-sangat memorable banget. Oke, kalau berarti kayak eh, pengen ketemu gitu sama anak-anaknya, itu Mm-mm. berarti rasa peduli ya kayak Betul, rasa peduli, rasa cinta kasih kita ke mereka sih. kayak kenapa sih peduli itu penting kok bagi orang dan gimana sih biar orang yang udah peduli tuh makin berbuat banyak gitu. Hmm. Menurut aku ya kenapa orang tuh wajib peduli gitu. Karena Hmm, satu, pada dasarnya asasnya kita kan manusia itu kan makhluk sosial ya ya. masuk sosial. Kita gak bisa hidup sendiri gitu. Aku gak bisa membayangkan sih kalau kita hidup di dunia yang dimana kayak contohnya nih, teman-teman ngurus diri teman-teman sendiri, aku ngurus diri aku sendiri, FP ngurus diri FP sendiri gitu. Aku gak bisa ngebayangin bisakah kita bertahan hidup dengan kalau Iya, kayak kita cuma mikir diri sendiri doang gitu. nggak ada Jadi, saling bantu mm atau apa. ini makanya bagi aku tuh kepedulian tuh hal yang penting banget ya guys, karena eh, kita tahu kita semua di dunia ini tuh gak setara gitu. Ada yang mungkin lahir dalam keluarga yang kaya raya banget atau dari keluarga yang kaya raya banget 7 turunan gitu. Tapi ada mungkin yang mohon maaf dari keluarga yang kurang mampu gitu. Jadi kalau misalnya kita mikir diri kita sendiri tuh jatuhnya dunia tuh bakal egois banget sih. Ya makanya Hmm, itu juga menjadi salah satu nilai dasar dari I Care kenapa kita harus membantu nih teman-teman sesama gitu. jadi nama juga kita makhluk yang butuh pertolongan yang nggak mungkin bisa Mhm, sendiri gitu. betul banget. Jadi kita butuh sikap peduli untuk sesama. Hmm. Dan tadi Eve juga ada tanya kan kayak gimana buat kayak bikin orang tuh jadi peduli lebih besar lagi Iya, atau lebih membantu lebih lagi gitu kan. Nah, itulah yang kita dari iCare tuh selalu harapkan. Kita tidak mengharapkan bahwa oh, kebaikan itu hanya boleh dilakukan oleh iCare itu saja cuma gitu. anggota iCare gitu Atau doang, cuma anggota enggak. iCare itu saja, tapi kita tuh selalu membuka peluang untuk semua orang boleh berbuat baik. Terutama karena kita fokusnya di Universitas Bunda Mulia ya, jadi para warga UBM gitu. Contohnya kayak tadi aku yang kita bahas awal soal donor darah. Donor darah itu kita terbuka buat umum. Jadi mau dosen, karyawan, mahasiswa ataupun orang umum yang kebetulan lagi ada di situ pengen donor silahkan Itu gitu. bisa juga. Bisa juga. Kita iCare nih ibarat kata menjadi perpanjangan tangan Ya, gitu. contohnya perantara juga ya. Iya, perantara. Contoh paling menurut aku salah satu contoh paling besarnya itu adalah ketika kita melakukan bansos Cianjur. Waktu itu sempat Cianjur ada kena gempa bumi besar beberapa tahun yang Hmm, lalu. Terus waktu itu awalnya kita buka open donation gitu. Open donation itu awalnya ya seperti biasa, hanya berupa sembako, hanya berupa kebutuhan kebutuhan-kebutuhan. khusus gitu kan, kayak susu, popok gitu, sama ada beberapa baju. Nah, kita akhirnya tunjukkan kan kayak, "Segini banyak nih guys." Jadi tiap hari tuh kita update terus kayak, kita lewat Instagram pribadinya kita kita update, "Oh udah seberapa banyak dana yang disumbangkan, seberapa banyak, gula, sembako, baju yang kita dapatkan dari orang-orang." Jadi lama-kelamaan ternyata dari postingan kita itu tuh bikin orang tuh jadi makin berapi-api gitu loh, Fe. Jadi kayak, "Wah ternyata, eee, Mendorong sikap pedulinya mendorong ya. sikap peduli." Akhirnya Eee, waktu hari itu aku ingat membludak banget untuk, sumbangannya, baik yang dalam segi
sembako, pakaian bekas, ataupun ya bahkan sampai Dana. uang, dana pun tuh bener-bener langsung masuk kenceng banget. Karena ternyata berbuat baik itu juga punya efek domino gitu loh. Karena ketika kita ngelakuin kebaikan, orang di sekitar kita tuh kayak ngeliat kan kayak, wah ini tuh hal yang baik. Kayak orang ini bisa ngelakuin kebaikan, kenapa gua gak bisa ngelakuin kebaikan gitu. Gue juga pengen ikut ngelakuin kebaikan. Akhirnya tuh ibarat kata menjamur gitu lah kebaikannya. Ketika mereka lihat teman mereka sumbang, mereka juga kayak, ayo Mau gue juga ikut mau ikut gitu. deh Mau gitu. ikut buat bantu yang lagi Mm-mm, kesusahan. Dan eh, banyak sekali teman-teman aku tuh yang apa ya bahasanya testimoni. Mereka bilang selama ini mereka hidup dengan cara kayak ya uang hambur tuh buat diri mereka sendiri, beli Hmm. makan, beli baju, apapun lah buat diri mereka sendiri gitu. Tapi ketika mereka mulai walaupun kecil ataupun walaupun jarang-jarang, tapi mereka perlahan untuk kayak ikut donasi lewat iCare dan segala macam. Mereka tuh ternyata merasakan bahwa ternyata duit ataupun barang ya, ketika dikasih ke orang lain yang jauh lebih membutuhkan, itu rasanya tuh jauh lebih plong, Iya, jauh lebih enak bahagianya gitu. tuh bahagianya Mhm, bahaya banget gitu. mhm. Karena aku saranin banget sih buat mungkin teman-teman yang lagi nonton podcast ini gitu. Coba kalian berbagi, gak harus yang besar sih, gak harus Iya, yang kayak kalian kasih uang 1 juta atau berapa gitu kan. yang penting ikhlas Mhm. guys. Jumlah tuh gak pernah penting sih, Fe. Ya nggak Selalu penting tuh sih. dari hati aja. Dan ketika orang ngelakuin itu tuh bener-bener rasanya tuh yang kayak, baik, ini Iya, satu hal yang benar gitu, yang seharusnya kita sebagai sesama manusia tuh dari dulu tuh kayak gini, saling bantu-membantu gitu. betul. Udah ada pikiran kayak, wah, gue harus membantu. Mhm, Udah ada pikiran, aku harus membantu sesama. betul. Oke kok, ada beberapa temen aku sih yang Mhm, nanya, gimana sih cara join di iCare? Terus ada syarat-syaratnya gak ya atau kriteria? oke. Kalau untuk gimana cara join iCare tadi kan udah sempat kita bahas juga kalau misalnya iCare tuh selalu membuka pendaftaran di Semester semester ganjil ganjil awal. gitu, semester ganjil awal. Itu juga berbarengan tuh sama ormawa-ormawa lain. Biasanya kalau di kampus UBM, terutama di Ancol ya, itu pasti di lobby tuh banyak Ya, banget tuh open booth nah. open booth tuh, banyak berjejer, ada dari ormawa A, B, C, dan seterusnya. Dan pasti iCare juga ikut turut di situ. Terus tadi mungkin kita udah spill-spill dikit kayak soal meet and Iya, greet, golden ticket. Nah, itu teman-teman begitu daftar di iCare, teman-teman tidak langsung jadi anggota iCare, tapi ada proses-prosesnya gitu. Mungkin ya sedikit spoiler gitu bahwa salah satu prosesnya itu ada meet and greet di meet mana and greet. kita memperkenalkan secara keseluruhan ke teman-teman iCare ini apa gitu. Takutnya kan ada teman-teman yang pikir kok, oh iCare ini cuma kesehatan. Nah, kita koreksi lah di meet and greet itu kayak Tidak guys. kita ada lingkungan, ada kesehatan, ada juga sosial gitu di meet and greet. Nah, setelah itu baru ada proses-proses lainnya lagi gitu, Fe. Kalau ngebicarain soal syarat gitu, nggak ada sih, Fe, Gak sebenarnya. ada kok. Kalau bisa dibilang syarat, sebenarnya satu aja sih, Fe. Syaratnya adalah pengen berbuat kebaikan. Pedulinya yang benar-benar Pedulinya. peduli. Ya, karena eh, nggak bisa dipungkiri juga bahwa banyak orang di luar sana tuh, apalagi maba ya. Kita kan buka di semester ganjil tuh biasanya awal tahun perkuliahan gitu kan. Nah, biasa anak-anak SMA yang baru masuk kuliahan tuh mereka, wah ada organisasi ini, ada organisasi itu, gue pengen Punya ikut ini, ya pengen punya ikut itu. semangat mau ikut Mm-mm, gitu. Jadi kayak daftarnya daftar ini mm-mm. semua ya Ya, didaftar. semuanya didaftar. Tapi sayang banget kan ketika berjalannya Hmm, organisasi ternyata kesulitan untuk berbagi waktu gitu. Kesulitan untuk kayak, gimana ya gue pengen berbuat kebaikan di iCare, lewat iCare, tapi gue juga tuh pengen ada kesibukan lain gitu. ada basket mungkin atau ada volley, mungkin teman-teman saya mungkin suka basket atau volley gitu kan, kesusahan gitu. Jadi makanya ada beberapa proses-proses yang kayak kita lalui dan ada syarat khusus ya itu cuma satu, kepedulian yang besar aja sih, Fe, gitu. Kepedulian yang besar. Mm-mm. Oh, ada harapan atau impian yang mau dicapai gak ya untuk iCare di masa depan? Impian aku paling besarnya satu, aku berharap iCare suatu saat nanti bukan hanya memberi bantuan untuk di Jakarta dan sekitarnya, tapi kalau bisa bahkan di seluruh Indonesia gitu. Mau yang sampai di jauh di Sabang ataupun di Merauke, kita dari iCare tuh bisa menjadi perpanjangan tangan orang-orang di sekitar kita tuh sampai ke sana gitu. Itu harapan besarnya aku karena aku percaya sih bahwa suatu hari nanti iCare tuh bukan cuma di UBM aja atau bukan cuma di Jakarta dan sekitarnya aja, tapi suatu hari pasti iCare Meluas. bakal keluar, bakal makin besar gitu. Karena
ya bisa dilihat dari tahun ke tahun kan, kayak tadi kita berdua ngomong juga bahwa di tiap prokja kita pasti mau melakukan yang terbaik atau bahkan jauh melebihi daripada yang sudah pernah dilakukan gitu. Bukan berarti bilang yang dulu jelek, tapi maksudnya kita pengen berinovasi lagi, lebih lagi. Jadi ya eventually harapan aku itu bahwa iCare tuh bisa um, going Lebih luas lebih lagi luas dari lagi. BM doang. Mm-mm. Mungkin Koko bisa jelasin sedikit kesan Koko selama di iCare. Kalau kesan aku selama di iCare, tentu saja aku baru pernah apa ya, melihat ternyata bantu orang tuh bukan cuma sekadar kasih barang gitu loh kayak. Hmm, Aku baru lihat juga bantu orang tuh ternyata gak cuma sekadar em, kayak apa ya, rawat mereka, kasih obat, kasih perhatian segala macam. Tapi ternyata membantu itu juga tuh bahkan sampai jauh lebih dalam lewat iCare. Karena kayak oh ternyata eh, ketika contoh yang tadi kayak kita bahas ke panti WK, kita datang dengan cuma pikiran kayak oh kayak kita datang main-main sama mereka bla 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 bla. menghibur mereka gitu ya. Gitu kan. Tapi ternyata ketika kita datang ke sana tuh jauh-jauh lebih bermakna gitu. Kita datang bukan cuma sekedar untuk hiburan atau untuk mengisi waktu luangnya mereka di kala libur, tapi kita tuh bahkan udah datang bahkan sebagai keluarga gitu. Iya, nggak Dimana cuman berinteraksi buat hmm, ngehibur, tapi juga ngejalin hubungan baik. jadi kesan aku di akhir sih sangat baik ya. Aku sangat bersyukur aku masuk organisasi ini karena aku belajar banyak, bukan cuma belajar soal gimana berbuat baik yang jauh lebih besar lagi, tapi juga banyak apa ya bahasanya, skill-skill lah yang aku pelajari. Contohnya aku anak hospar, aku anak pariwisata, di mana pengkhususan aku tuh di dunia event gitu. Nah, lewat dari Hmm, iCare ini aku belajar lah gimana untuk kayak ngerancang sebuah event, ngebuat sebuah event, walaupun eventnya masih berputar soal seminar dan soal kesehatan, tapi bagi itu udah ngelatih ya. aku dapat pelajaran bukan hanya di dalam kelas saja, tapi bahkan kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas pun masih tetap bisa masuk gitu. Dan aku juga melihat banyak banget teman-teman yang contohnya dulunya tuh nggak bisa ngomong nih, kayak malu banget, pendiam banget buat ngomong. Akhirnya mulai belajar untuk kayak MC di iCare, belajar untuk public speaking, leadership lah Iya, lebih berinteraksi tepatnya. sama orang lain. Soalnya kan di iCare juga kita biasa jaga UKK, pasti Mm-mm. nggak mungkin diem-dieman doang Iya kan. betul. Pasti ada ngobrol-ngobrol sama teman, terus kayak, kenalan namanya Iya, siapa, terus jadi, itu udah jadi iya temenan. temennya betul Terus banget. kalau nggak ngerti, kayak, ini gimana ya cara pakainya, bakal diajarin juga sama Mm. kakak kakak tingkat dan lainnya. Nah, hal paling berkesan dari aku buat iCare ya itu sih, karena kalau organisasi lain ya, mungkin kalau misalnya contoh kita join organisasi pingpong, berarti kita belajarnya soal pingpong Iya, doang nih pingpong kan, gitu. doang. Tapi di iCare ketika kita masuk di iCare kita bukan cuma soal lingkungan kesehatan sosial, tapi ternyata hard skill, soft skillnya itu juga dapat Udah gitu. ngelatih kita di situ. Betul banget. Oke, kalau sebelum kita akhiri, boleh nih kasih pesan-pesan buat teman-teman yang tertarik untuk join di iCare. Oke, eh kesini ya Iya, buat Kak. teman-teman yang tertarik buat join iCare ke depannya, pesan aku buat kalian satu, jangan takut. Di iCare gak ada yang nyermin, gak ada yang Nggak ada yang menakutkan, gigit. gak ada yang gigit. Kita tidak memilah-milah kayak yang boleh join cuma ini, yang boleh join cuma itu. Nggak, semua orang boleh join. Terus yang kedua, lihatlah iCare tuh bukan cuma jadi sebuah organisasi, tapi percayalah, iCare itu punya banyak sekali potensi. Aku tahu kalian mungkin agak skeptis ya soal organisasi ya sekarang kan. Tapi percayalah, dari testimoni aku dan juga Eve, kita di iCare tuh kita bukan cuma sekadar eh, berorganisasi seperti biasa, tapi benar-benar kita juga belajar hal-hal baru, hal-hal yang bahkan di kelas pun tidak diajarkan gitu. Jadi buat kalian yang pengen join, see you di iCare ya. Bener banget nih guys, dari organisasi iCare ini, kayak aku dulu mikirnya peduli, satu orang peduli. Hmm. Terus makin berteman sama teman-teman iCare aku, jadi kayak kita pedulinya tuh jadi makin besar gitu guys. Jadi kita sama-sama kerjasama buat nolongin lebih banyak gitu. Kayak gitu sih. Oke, mungkin segitu aja podcast kita kali ini. Makasih Kak Excel udah bersedia jadi narasumber kita. Sama-sama, Makasih Ve. teman-teman yang udah nonton podcast iCast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Can iCare, we we can? can.